secara empirik sebetulnya potensi besar Anies untuk unggul itu sangat tinggi karena prestasi Anies dibanding Ganjar misalnya jauh lebih banyak. Juga demikian juga dengan Prabowo. Nah, survei itu kan saya mengukur pandangan publik itu. Maka siapa yang beraktivitas sering di arena publik, dia memungkinkan membentuk pandangan publik yang lebih luas. Nah, yang dilakukan oleh Ganjar itu sebetulnya tidak lebih kepada prestasi yang substantif di Jawa Tengah misalnya, tapi lebih kepada aktivitas di media sosial atau aktivitas di tengah-tengah masyarakat yang diekspos di media sosial. Pemilih 2024 itu 52% anak muda. Jadi kalau dihadapkan antara yang Prabowo yang usianya sudah lanjut dengan Anies, anak muda yang 52% lebih memilih Anies Baswedan dong. Kemudian pemilih Ganjar juga antara milih Prabowo dengan milih Anies akan cenderung memilih Anies. Kemudian yang kedua, kalau Anies berhadapan dengan Ganjar, kenapa Anies menang? Karena masanya Prabowo tidak akan memilih Ganjar, masa Prabowo akan memilihnya Anies. Kalau kita lihat secara kualitatif saja misalnya, disandingkan 3 orang dari sisi leadership antara Prabowo, Anies dengan Ganjar, itu orang akan melihat siapa yang layak menjadi leader. Termasuk juga mungkin jaringan internasionalnya, kapasitas leadershipnya, kemampuan public speakingnya misalnya, kemampuan untuk mengakomodir banyak kepentingan dan seterusnya. Anies lebih relatif berhasil dibanding Ganjar. Yeah. Itu yang membuat pikiran para pebisnis juga melihat lebih percaya dengan Anies dibanding Ganjar.